Adolf Merkel yang pernah menjadi orang terkaya kelima di Jerman dan peringkat 94 sedunia didapati bunuh diri. Kerugian triliunan rupiah akibat krisis dan kegagalan investasi membuat Merkel memilih mengakhiri hidupnya pada 2009. Orang yang pernah ada di puncak seringkali justru lebih mudah depresi daripada yang belum pernah. Tapi banyak juga stres terjadi akibat perubahan drastis yang dialami seseorang. Antara lain, 1. Power syndrome, di mana orang sulit menerima jika ia tak lagi punya kuasa seperti dulu. 2. Krisis parubaya, yang menghinggapi mereka yang sulit menerima jika ia tak lagi seperti waktu muda. Guys, hidup itu keras dan tak terduga. Tidak peduli seberapa matang rencanamu, pasti ada saja hal-hal yang mengganggu datang secara tiba-tiba. Tidak satu pun seorang manusia yang tidak pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa kosong, kesepian, dan tertekan, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan? Pertanyaan yang dianggap ringan oleh sebagian orang seperti kapan wisuda, bekerja di mana, kapan menikah, kok belum punya anak, usia segini kok belum mapan. Sebenarnya justru paling banyak memberatkan pikiran seseorang. Orang biasanya akan mengalami kekhawatiran berlebih, depresi, bahkan frustasi karena merasa terjebak dalam ketakutan akan masa depan. Merasa lingkungan di sekitar, keluarga, teman dekat tidak bisa membantu keluar dari masalah. Kita akan berusaha menyelesaikan semua permasalahan itu sendiri. Guys, belajarlah introspeksi diri dan tidak menyalahkan siapapun. Berikut tips cara tetap kuat menghadapi krisis. 1. Kenali diri. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kenali kelebihan serta kekuranganmu. Jadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk menjalani hidup. Temukan jati dirimu dan jadilah diri sendiri. Saat tidak mengetahui tentang seluk-beluk diri sendiri, kita akan menemui banyak kesulitan saat memetakan apa yang harus dilakukan. 2. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuang-buang waktu dan membuat Anda semakin khawatir. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain akan menjadi hidup lebih tenang dan tanpa beban. 3. Jangan berdiam diri. Lakukan berbagai kegiatan dan jangan hanya berdiam, melamun, serta merenungi nasib di rumah. Sebab hal tersebut tidak akan mengubah apapun. Cobalah mencari hobi baru, aktivitas yang produktif, dan mengembangkan kemampuan untuk membuat dirimu jadi lebih baik. Dengan melakukan berbagai kegiatan, tentunya akan mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Guys, di luar sana ada berbagai kesempatan yang harus kamu raih dan coba jalani. 4. Buatlah rencana hidup. Di sela-sela waktu luang tak ada salahnya memikirkan tentang rencana hidup dalam beberapa tahun mendatang. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh saat merencanakan rencana hidup dengan matang. Mulai dari melatih kedisiplinan, lebih mengenal diri sendiri, dan membuat kita lebih fokus dengan tujuan yang ingin dicapai. Cara ini juga bisa membuat kita tidak mudah tertekan dengan pencapaian-pencapaian orang lain. 5. Ubah keraguan menjadi tindakan. Ketika Anda bingung akan suatu hal dalam hidup, jadikanlah itu kesempatan untuk menemukan tujuan baru. Isi hari-hari Anda dengan hal-hal yang positif untuk menemukan jawaban atas keraguan Anda. Hingga akhirnya jawaban tersebut datang dengan sendirinya. Contohnya, Anda bingung karena merasa tidak cocok dengan pekerjaan. Di samping tetap menjalankan tanggung jawab Anda dalam bekerja, Anda bisa mulai mengisi waktu luang dengan relaksasi, menambah wawasan, mencari kelas online untuk menambah keterampilan, atau mengobrol dengan teman untuk mendapatkan solusi. 6. Benahi finansialmu.
Meskipun kerap berpikir urusan finansial menjadi bagian paling rumit dan membosankan, nyatanya urusan finansial adalah urusan krusial. Tanpa manajemen keuangan yang baik, hajat hidupmu bisa berantakan karena besar pasak daripada tiang. Pertanyaannya, seberapa banyak biaya yang perlu kita gunakan dan seberapa banyak yang mampu kita gunakan? Setelah itu buatlah beberapa penyesuaian. Entah itu penyesuaian pengeluaran, gaya hidup, atau pekerjaan. Jika bingung bagaimana harus mulai belajar mengatur finansial, cari tahu bagaimana caranya manajemen keuangan pribadi. Tanya teman-temanmu yang cukup paham dan telah menerapkannya. Mulailah dari membuat daftar pendapatan dan pengeluaran per bulan. 7. Temukan orang yang bisa mendukung Anda. Berada di sekeliling orang-orang yang bisa mendukung impian dan cita-cita Anda. Carilah orang yang memiliki minat yang sama dengan Anda. Atau orang yang bisa menginspirasi dan membuat Anda menjadi lebih baik. Dengan begitu Anda tidak akan merasa sendirian dalam menjalani hidup. 8. Belajar mencintai diri sendiri. Ketika sedang terjebak dalam krisis, Anda mungkin akan cenderung mengabaikan berbagai kenikmatan yang sebenarnya Anda miliki. Padahal untuk mencapai tujuan dalam hidup, Anda perlu menghargai dan mencintai diri Anda terlebih dahulu. Dan meski tampaknya meresahkan, krisis juga bisa menjadi titik balik untuk menentukan tujuan hidup dan melakukan yang terbaik untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Guys, krisis dalam hidup bisa menyerang siapa saja. Karena sesungguhnya masalah dalam hidup adalah sesuatu yang wajar. Dalam menghadapi fase ini, Anda membutuhkan fisik dan mental yang kuat supaya krisis tidak berlanjut lebih jauh. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater dan membaca buku atau video-video tentang motivasi hidup. Ada saat-saat ketika kita harus melihat jauh ke dalam diri kita sendiri untuk mendorong, memotivasi kita, melewati kesulitan dan percaya pada kekuatan sendiri setiap hari untuk melewati tantangan dan ujian hidup. Namun, ketika hidup bisa menjatuhkanmu, kamu juga bisa bangkit kembali dan melanjutkan atau kamu lebih memilih tetap di sana dan menjalani sisa hidupmu dengan kebencian dan penyesalan. Tetap semangat dan selamat bangkit dari keterpurukan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.